Karena kalau bangkit secara spiritual itu kita yang namanya intuisi, kata hati gitu ya, suara dari Tuhan itu mudah terdengar. Itu frekuensinya di frekuensi atas. Oke, nah berarti kita tuh nggak harus buru-buru keluar ya Mas Bimo dari fase itu ya. Ibaratnya seperti biji yang tumbuh dalam tanah gelap itu berarti kita percaya ya akan kesabaran itu membawa kita ke cahaya gitu ya. Iya, betul. Jadi proses kebangkitan itu memang seperti kayak biji yang sedang tumbuh. Walaupun dia di tempat yang gelap, ya, walaupun dia di tempat yang nggak tahu nih atas bawah atau terangnya kapan, tumbuhnya kapan. Tapi ketika teman-teman sudah dapat sinyal, ya percayalah bahwa ini proses yang tepat. Ya, percayalah bahwa ini proses yang tepat. Jalan pelan-pelan aja kok gitu. Ya, memang masalahnya datangnya tuh kayak dihentakkan gitu loh. Kayak orang itu dijendrosin ke tembok itu jeder gitu loh. Terus menyadari bagaimana saya harus hidup. Akhirnya pas bangkitnya ya, itu nggak harus buru-buru. Teman-teman percaya bahwa ada cahaya yang menuntun. Teman-teman percaya bahwa Anda tidak sendiri berjalannya. Jadi saat bangkit ini, Anda tidak akan pernah sendiri. Selalu ada yang membersamai. Ada banyak caranya untuk membersamai. Bisa tiba-tiba nonton video yang serupa, bisa mungkin pengen dapat informasi dari baca buku, atau e-book, atau apa yang berkaitan dengan itu. Saya pun juga sama gitu loh. Saat mengalami dulu tidak langsung yang buru-buru, aduh, bangkit spiritual ini gimana, aku harus gimana itu enggak. Tetap santai, karena kebangkitan spiritual ini halus, lembut. Kita nggak bisa pakai energi-energi yang buru-buru, yang gerusa-gerusu tadi gitu. Jadi percaya aja. Kalau teman-teman sudah niat untuk bangkit, berarti kan ketika Anda, misalnya kata Anda masih kecil gitu ya, udah siap untuk bisa duduk, bisa berdiri, pasti ada tangan yang membantu Anda gitu loh. Orang tua Anda ya, yang ngajari cara berdiri, cara berjalan, cara berlari, dan seterusnya gitu. Jadi seperti itu prosesnya. Memang seperti yang penting teman-teman percaya aja bahwa pasti nanti ada bimbingan berikutnya gitu. Oke, nah percaya di sini tuh kadang kita sulit untuk membedakan Mas Bimo. Mana yang percaya menyerah, kita sudah posisi menyerah nih baru percaya gitu. Mana yang posisi kita menyerah dan percaya dan berserah. Gitu. Yeah. Jadi antara dua itu sulit banget kita bedakan. Ini gimana bedanya apa Mas Bimo? Ya, bedanya antara pasrah dengan berserah gitu ya. Nah, makanya ketika ada proses kebangkitan spiritual itu kan ada masalah dulu yang bertubi-tubi. Nah, ini kan ada dua pilihan. Saya mau pasrah, ya, saya mau nyerah, saya mau nyerah atau saya mau berserah gitu. Mau pasrah atau berserah gitu. Gitu. Nah, kalau pasrah aja itu kayaknya ya sudahlah, aku nggak bisa apa-apa, terus nggak ngapa-ngapain. Gitu. Jadi udah langsung angkat tangan yang benar-benar angkat tangan, nggak mau ngapa-ngapain. Tapi kalau berserah itu ada yang namanya proses mempercayakan kepadanya. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar nyerah angkat tangan, tapi mempercayakan bahwa setelah ini saya pasti dibimbing bangkit olehnya dengan cara apapun. Ini namanya mempercayakan. Gitu. Ini yang namanya mempercayakan. Jadi mempercayakan untuk apa? Untuk next-nya itu selanjutnya pasti dibimbing, pasti ditunjuk, pasti diberi jalan kemudahan, pasti ada arahan yang saya sampai benar-benar bisa berjalan di ranah spiritual, hidup dalam kemudahan, dalam kelimpahan, hidup dalam ketenangan, kedamaian seperti itu. Gitu. Oke, jadi menyerah itu adalah kehilangan harapan, sedang berserah itu adalah mempercayakan jalannya ya kepada jadi Tuhan. Gitu. Menyerah itu sudah kehilangan harapan, udah, wis lah aku nggak tahu gimana gitu loh. Kalau berserah itu justru pada saat kehilangan mempercayakan, ya bukan percaya, karena kalau percaya akan adanya Tuhan, setan pun juga percaya gitu loh. Jadi kalau hanya sebatas percaya akan adanya Tuhan itu nggak jauh beda dengan setan gitu. Nah bedanya setan dengan kita adalah kita mempercayakan. Setan tuh nggak mau mempercayakan hidupnya sama Tuhan, nggak mau. Nah maka kita ketika mengalami proses ini percayakan kepadanya prosesnya gitu.
Oke, jadi saat kita berserah itu berarti disitulah ya Mas Bimo keajaiban, terus juga ada tuntunan-tuntunan dari Tuhan itu muncul ya Mas Bimo. Betul, ya? betul. Oke, nah pertanyaan berikutnya yang pengen Mei tanyakan adalah kenapa ketidakpastian itu bisa semakin mendekatkan kita kepada Tuhan Mas Bimo? Ya, ketidakpastian karena gini, ketika orang mengalami ketidakpastian, mengalami mentok, mengalami buntu, kayak contohnya case Buki nanti ya yang pernah kita bicarakan beberapa bulan yang lalu, sudah nggak tahu apa-apa, maka kan dia yang lakukan apa? Tenang dulu. Nah di saat tenang, di saat diam, inilah berpotensi suara Tuhan itu masuk. Inilah berpotensi intuisi itu masuk. Gitu. Karena ketika orang sudah mulai berada di ketidakpastian, sudah berusaha maksimal, tidak bisa, akhirnya ada hal yang membuat dia tersadarkan. Ada loh sosok yang maha bisa segalanya gitu loh. Ada loh sang maha penolong, ada loh sang maha pengasih, penyayang dan sebagainya. Nah itu kadang itu beberapa orang harus dibentur-benturkan dulu gitu loh. Sesuatu hal yang tidak pasti akhirnya siapa sih yang bisa menjamin sebuah kepastian? Pasti hanya satu ketuhanan saja gitu loh. Iya betul. Ya, manusia nggak bisa menjamin sebuah kepastian. Ya Mei ya, jadi jangan berharap kepastian pada orang. Berharap kepastian itu kepadanya, yang tidak akan pernah ingkar janji gitu. Jadi ketika semua pegangan duniawi itu nggak bisa diandelin, nggak bisa kita andelin, berarti cuma Tuhan ya. Betul, disitulah. Ya? Makanya ketidakpastian ini sebenarnya salah satu pintu masuk saatnya kamu mengandalkannya, sang sumber yang pasti gitu. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah topeng Mas Bimo. Karena ternyata orang-orang dewasa itu ternyata banyak sekali memakai topeng ya Mas Bimo ya. Jadi di depan orang banyak dia memakai topeng A. Tapi kalau sudah pulang sudah nggak pakai topeng lagi gitu ya. Nah, Mas Bimo, kenapa banyak orang hidup itu dengan topeng? Dan seringkali kita tuh nggak menyadari kalau kita tuh sedang pakai topeng gitu Mas. Iya, betul. Ya, topeng sendiri ini juga kenapa sih menjadi pembahasan? Karena orang yang masih memakai topeng, itu sebenarnya dia juga masih berada di kategori tidur yang panjang. Dia belum bangkit secara spiritual. Gitu. Nah, kenapa sih orang pakai topeng? Karena sejak kecil, kita tuh dididik untuk apa? Untuk yang namanya terlihat baik versi orang lain. Gitu. Untuk melakukan segala sesuatu tuh demi dinilai orang lain gitu loh. Demi disukai orang lain, demi apa pendapat orang lain, apa kata tetangga kalau kamu tidak begini, begitu, kamu harus baik di depan Pak Demu, Budemu, kamu harus sopan. Jadi tidak dididik menjadi diri sendiri yang inilah diri saya gitu loh. Sehingga orang bisa kehilangan jati diri. Bisa kehilangan diri yang sebenarnya seperti apa. Nah, maka untuk proses bangkit secara spiritual ini itu juga bagian dari melepas topeng-topeng. Nah, orang yang sudah bangkit berjalan di spiritual, mereka sudah tidak lagi mau memakai topeng. Mereka hidup apa adanya. Ya aku gini, kamu suka ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Aku hidup bukan untuk membuat kamu suka atau menyukakan semua orang gitu loh. Ya aku hidup untuk seperti ini, jujur menjadi diri sendiri. Jadi tidak lagi terpengaruh oleh didikan dari masa kecil yang pokoknya kamu harus baik, harus begini, kamu harus terlihat begini, harus begini, harus begitu. Jadi akhirnya apa? Ketemu si A pakai topeng, ketemu si B orangnya suka humor, akhirnya diri yang nggak humoris pakai topeng humoris gitu. Ketemu si C orangnya suka ngeluh lagi, sedih lagi, banyak utang, maka ketika ketemu si C kita harus sedih, harus merengut, harus kayak juga sama-sama menderita gitu loh. Jadi kan hidup kayak itu tuh melelahkan gitu. Nah pertanyaannya kapan mau memutuskan untuk bangkit gitu? Nah ini ada dari pertanyaan dari Kak William, Mas Bimo, kalau pakai brainwave apakah bisa jadi kemelekatan? Tergantung sih, tergantung yang pakai gitu. Karena brainwave itu kan dipakainya hanya pada saat tidur atau mungkin pada saat menjelang tidur gitu ya, di gelombang-gelombang alfa dan theta. Nah tergantung isinya apa. Kemudian tergantung kesehariannya gimana. Kalau pakai habis itu ngarep-harap kok nggak ada keajaiban, kok nggak ada uang datang, kok nggak segera lunas hutangnya, itu namanya kemelekatan. Tuh. Jadi pemakaian brainwave itu kegiatan. Nah kalau kemelekatan itu soal rasa. Nah, tinggal rasamu piye gitu loh. Kamu ngerasain apa dari situ. Kalau setengah mendengarkan kamu merasa bisa lebih pasrah total, lebih mempercayakan kepadanya,
fokus kepada ikhtiar maksimal, ya itu namanya bukan kemelekatan gitu. Jadi tergantung respon dari diri, tergantung isinya apa. Karena saya juga nggak tahu isi penuhnya apa gitu loh. Ya. Oke, gitu ya Mas William. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kita sampai melepas topeng ya Mas William. Berarti kita tuh sejak kecil diajari untuk menjadi baik dalam versi orang lain. Iya, baik dalam versi orang lain. Jadi baiknya tuh demi dinilai orang lain gitu loh. Bukan baik yang, ya aku baik karena diriku gitu loh. Aku baik karena aku punya bakat ini, aku punya karakter ini gitu loh. Bukan karena, kayak gitu nggak boleh. Nanti apa kata tetanggamu, nanti apa kata Pak Guru, nanti jadi harus baik versi orang lain. Bukan baik karena dari dalam gitu. Oke, nah kalau sudah terlanjur kita pakai topeng, nah baru kali ini kita sadar nih Mas Bimo. Terus ada pertanyaan nih di otak. Kalau semua orang pergi, siapa aku sebenarnya? Nah ini belum bisa jawab nih. Ada pertanyaan itu yang muncul dari diri sendiri karena ternyata Mei baru sadar bahwa Mei ini selama ini pakai topeng gitu loh. Iya. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi ketika kita proses melepas topeng, kita memang akan dalam tanda kutip berpotensi bisa kehilangan orang-orang yang nyamannya pakai topeng kita. Gitu kan sebenarnya dia tuh sebenarnya bukan menyukai kamu, tapi menyukai kamu versi A, versi topengmu ini gitu loh. Nah, ketika saya pun melepas topeng, misalkan contoh salah satu hal ya, berhenti mengeluh gitu ya, akan ada mulai orang-orang yang nggak suka. Ada mulai orang-orang yang meninggalkan. Tapi orang yang meninggalkan itu kan orang yang para pengeluh, yang vibes-nya kekurangan gitu, yang kalau ketemu ngomongin kejelekan, sebenarnya ditinggalkan sama orang begitu tidak masalah kok. Tapi ingat, proses bangkit tadi, Anda pasti dibersamai, Anda nggak sendiri. Nah, ketika ada satu yang hilang, ini akan tergantikan. Dan awal-awal, memang ya, kebangkitan spiritual awal-awal membuat kayak kita kok temannya menjadi semakin dikit. Gitu. Kayak aku serasa sendiri. Enggak kok, itu baru masa transisi. Nanti setelah itu, setelah masa transisi selesai, Anda akan dipertemukan dengan orang-orang juga yang bangkit secara spiritual. Bahkan ibarat kata nih, belum pernah ketemu atau hanya lewat online, itu kayak sahabat dekat yang bisa saling mengingatkan, bisa membersamai, bisa saling terkoneksi untuk saling mengingatkan gitu loh. Yuk kita tetap berjalan di kesadaran spiritual ini gitu. Nah, jadi tidak perlu khawatir kok ketika ada orang-orang yang meninggalkan. Itu masa transisi aja. Jadi lewati prosesnya bahwa ini sudah baik dan aku pasti mendapatkan pendamping atau sahabat atau apa yang juga membimbing ke arah ini gitu. Oke, jadi cara mengenali kita pakai topeng atau enggak itu adalah ketika kita melakukan sesuatu itu karena ingin atau sekedar bertahan ya sebenarnya, takut tidak diterima atau begitu ya. Tandanya kalau tandanya masih pakai topeng yaitu, jadi ketika misalkan ketemu nih, gitu, ketemu sama orang, aku gimana ya biar dinilai baik sama dia, berarti mau pakai topeng, gitu loh. Biar dia nggak pergi dari aku harus ngapain, berarti pakai topeng, gitu loh. Hidup yang jujur dengan diri, ya sudah ketemu orang itu ya sudah, aku tuh begini loh, gitu loh. Aku tuh adanya begini, gitu loh. Kalau misalkan temennya nih, tapi aku tuh sukanya orang yang ketika aku ngeluh tuh diiyain, dimengerti gitu. Nah, kita nggak tertarik untuk itu. Sorry, aku kalau mengiyakan pengeluh aku nggak bisa gitu loh. Kalau aku untuk mendengarkan membahas kejelekan aku nggak bisa gitu. Nah, kita tetap jujur pada diri, nggak langsung berubah. Oh, kamu sedang mau ngeluh, sorry ya, gimana? Oh iya, menderita banget. Jadi nggak begitu gitu loh. Ya, jadi tandanya kalau masih pakai topeng, ketika orang menuntut sesuatu dari kita yang sebenarnya bukan diri kita tidak tertarik untuk mengikuti. Jadi ya wis lah, dia mau ke yang mana gitu. Kayak saya misalkan ya kalau sekedar mau curhat sama saya ya nggak cocok. Ya mungkin biar cari channel lain gitu loh kalau hanya mau curhat. Tapi kalau mau bertumbuh, ya ayo kita bangkit bersama, kita berjalan bersama. Nah itu artinya apa? Saya sudah jujur sama diri sendiri. Jadi kalau mau di sini, ya fokuslah untuk ke solusi, ke bangkit, berjalan bersama, bukan untuk hanya sekedar curhat ingin didengar atau ingin dimengerti tok gitu loh. Ya capek kalau ibarat kata kayak di video sebelumnya kan ada terkait dengan vampir energi. Itu capek banget kalau kita harus orang datang harus kita mengerti gitu ya. Ketidakbahagiaan dia seolah-olah kayak tanggung jawab kita gitu loh. Kalau dia sedih kita juga harus mengerti, ikut sedih. Kita lagi seneng, lagi jalan-jalan, di telepon temen lagi sedih. Kamu kok seneng-seneng sih, aku lagi sedih gitu kan. Kalau pakai topeng kan, sorry ya udah aku tak sedih dulu ya gitu.
Kan hidup kayak gitu udah enak gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi selama masa transisi itu kita nggak apa-apa banget ya Mas untuk kehilangan orang-orang yang mungkin nggak sefrekuensi ya dengan kita sangat ya. Betul. Yang terpenting adalah ketika kita kembali jujur pada diri sendiri ya Mas Bimo. Iya. Oke. Nah teman-teman begitu ya cara mengenali apakah kita sedang pakai topeng atau enggak. Nah ketika kita kembali jujur pada diri sendiri ini biasanya kita akan merasakan kelegaan nggak sih Mas? Atau merasa bersalah pada orang-orang yang mungkin meninggalkan kita gitu? Ya sebenarnya ya kalau benar-benar sudah jujur sama diri, sudah melepas kekhawatiran bahwa saya tidak disukai orang atau dibenci orang, yang ada tuh sebenarnya lega. Oke, lega ya. Coba deh kalau misalkan nih Mei pernah nggak dapat temen gitu ya, yang ketika ketemu itu melelahkan. Karena ngomongin kejelekan, ngomongin keburukan, mengeluh gitu ya. Tapi ketika nggak bersama dia, seminggu aja tiba-tiba nggak ada kabar gitu ya. Kok aku lebih berenergi ya? Iya, kok aku lebih full energi, nggak hidup yang lelah gitu ya. Jadi kalau kita sudah nggak pakai topeng, gitu, kita tuh jadi lega gitu, jadi penuh energi gitu loh. Kita nggak mikir apa ya, pusing mikir aku harus ketemu si Mei nih, aku harus bersikap apa ya biar disukai sama yang nggak begitu. Dan ketika orang sama-sama sudah bangkit, orang yang benar itu bisa menerima orang lain seutuhnya. Dari kekurangan sampai kelebihan ya sudah diterima bahwa kamu adalah sahabatku, aku cinta universal ya, aku mencintai kamu tanpa syarat, adanya kamu seperti itu, gitu. Bukan aku suka kamu kalau kamu begini atau kamu mengiyakan keluhanku, aku suka kamu kalau kamu mau berkorban untukku, kalau enggak. Nah itu berarti kan nggak enak punya teman kayak gitu, jadi dijauhi dari gitu ya syukurlah, alhamdulillah gitu. Jadi malah lebih lega gitu rasanya. Oke. Nah teman-teman sampai sini sudah paham ya tentang penjelasan Mas Bimo bahwasanya ada pertanyaan kita tuh sangat oke. Tapi dari Kak Nia, tapi kalau ketika saya nggak pakai topeng, teman-teman pada jauh gimana Om? Nggak apa-apa gitu ya. Termasuk ini yang tanya kalau mereka malah berubah gimana? Kalau mereka berubah lebih baik nggak apa-apa. Tapi kalau mereka lebih buruk ya sudah. Berarti gini loh. Kamu mau bersama-sama dia, terus berada di level kesadaran bawah, tidak bangkit-bangkit, atau mau kamu bangkit, ditinggalkan oleh mereka, tapi kamu ketemu, ibarat kata nanti kayak orang yang seperti malaikat, seperti orang kayak peri gitu loh. Orang yang terus membersamai di jalan yang benar, orang yang berjalan bersama untuk mengalami kemudahan dan kelimpahan. Enak mana gitu loh. Saya pun dulu juga ngalamin. Kayaknya aku kalau kehilangan sahabat sejatiku yang kalau aku ngeluh dia selalu iya itu kayaknya eman gitu loh. Iya. Aku sudah apa ya bahasanya sudah plek banget sama temenku ini gitu loh. Kayaknya kalau nggak ngopi bareng seharian gitu kayaknya nggak afdol gitu. Itu tergantung pilihan teman-teman ya. Kalau mereka berubah, mereka menjauh itu wajar. Pertanyaannya mau nggak gitu loh. Mau nggak masih bersama-sama dengan mereka, tapi korbannya hidup Anda tidak segera meningkat, ya, atau tetap mengalami tidur yang panjang, atau tetap menarik kekurangan. Kalau ngomong kelimpahan kekurangan, keluhan ini narik kekurangan, bahkan narik asap yang pedih. Nah, mau nggak masih hidup terus-menerus di situ, bersama orang-orang di kesadaran bawah, atau mau bangkit, dan nanti ketika kehilangan mereka, ditemukan oleh malaikat dan peri, dalam tanda kutip, orang-orang yang semakin membuat Anda bangkit naik lebih tinggi gitu. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Ada dari pertanyaan lagi nih, berarti mending cari teman baru yang sefrekuensi ya Om? Sebenarnya nggak perlu nyari pun dapat kok nanti. Jadi datang sendiri gitu ya? Iya, karena energi, cara kerjanya itu dia berdasarkan frekuensi. Oke. Karena kalau misalkan nih berusaha nyari, jadi contohnya gini, salah tangkap bahwa ini saya harus meninggalkan teman yang di bawah, saya harus nyari teman yang di atas. Kalau diri Anda masih sama, nggak bisa. Oke, gitu loh. Ya. Nanti akan ketika ketemu dengan teman yang di kesadaran lebih itu nggak nyambung. Gitu loh, ngobrol nggak nyambung gitu. Akhirnya apa? Nggak nyaman, terpisah lagi. Balik lagi ke teman-teman yang di bawah ini tadi. Jadi prosesnya bukan kita nyari, tingkatkan dulu kualitas diri. Jujur kepada diri, ya bangkit secara spiritual dan lain sebagainya, maka nanti frekuensi diri kita akan menarik. Banyak kok teman-teman yang tidak saya undang itu tapi datang gitu loh. Saya yang tidak nyari tapi mereka dihadirkan. Baik yang dari hanya sekedar online atau offline, bahkan online pun bisa saling menguatkan yang luar biasa gitu loh ya. Jadi prosesnya jangan langsung mencari teman yang dalam tanda kutip di level kesadaran lebih.
Tapi perbaiki diri dulu. Nanti frekuensi kita yang membaik, yang sudah penuh syukur, yang sudah tidak hanya melihat hal-hal 3D, keluhan, dan lain sebagainya, itu yang akan mengundang orang-orang yang berkesadaran lebih itu untuk hadir gitu. Oke, nah next ke bab selanjutnya nih Mas Bimo. Gue penasaran, apakah ketika kita mengalami kebangkitan spiritual itu di sisi lain kita masih membawa luka dari masa lalu? Apakah itu bisa jadi halangan dalam proses kebangkitan itu, Mas Bimo? Ya, proses kebangkitan itu kalau masih membawa luka otomatis terhambat karena kebangkitan spiritual ini antara yin dan yang itu sudah diterima utuh. Gitu loh. Jadi tidak lagi luka masa lalu itu tidak lagi dipandang sebagai luka. Ya, di buku Ripen itu ada yang memeluk ketidaksempurnaan gitu loh. Itu juga bagian dari bagaimana cara supaya bangkit. Gitu loh. Karena kalau masih berada di luka, frekuensi-frekuensi yang menyakitkan, ini bisa menutup sinyal-sinyal ketuhanan gitu loh. Karena kalau bangkit secara spiritual itu kita yang namanya intuisi, kata hati gitu ya, suara dari Tuhan itu mudah terdengar. Itu frekuensinya di frekuensi atas. Nah, luka, ini kalau teman-teman belajar vibrasi, itu di vibrasi bawah. Ini yang menghambat suara-suara itu masuk. Jadi kalau sudah bangkit secara spiritual, otomatis teman-teman itu bisa melampaui luka-luka masa lalu gitu.